warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian S, NIM D020505, dari Prodi Teknik Informatika angkatan 20 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks inverse ordo 3x3. Nah, untuk inverse matriks yang berordo 3x3 memiliki rumus umum. Misalkan ada matriks A yang berordo 3x3 di mana anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan adapun bentuk inversenya yaitu A inverse sama dengan 1 per det A kali adjoint A. Dan det A ini merupakan determinan A. Nah, determinan yang akan digunakan untuk menentukan inverse ini, kita terlebih dulu akan menggunakan determinan dari ordo 3x3, kemudian kita kalikan dengan adjoint A kali A. Adjoint A ini merupakan transpose dari kofaktor A. Misalkan ada kofaktor A dengan ordo 3x3, kita menggunakan konsep ini untuk menentukan kofaktornya ya. Setelah kita menentukan kofaktor dari ini, kemudian kita transfer, kemudian kita akan dapat menentukan adjoint A. Jadi rumus inilah yang bisa kita gunakan untuk menentukan inverse matriks berordo 3x3. Misalkan sebuah contoh matriks B di mana anggotanya adalah 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Di sini kita disuruh menentukan inverse dari matriks B. Berarti kita dapat menggunakan rumus ini, 1 per det A kali adjoint A. Karena di sini yang diketahui adalah matriks B, berarti kita akan menentukan determinan B dan adjoint dari matriks B. Rumus yang akan kita pakai adalah inverse. Rumus seperti ini untuk menentukan determinannya, kemudian menentukan adjoint. Nah, bahwa saat berordo 3x3 di mana anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka rumus yang bisa digunakan itu untuk menentukan determinan B, yaitu rumus seperti ini. Jadi soal yang tadi yang anggotanya 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4, itu kita akan ubah menjadi seperti ini. Dan untuk menentukan determinan, dua kolom pertama itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, yang mana anggotanya adalah 1, 3, 2, 6, dan 5, 9. Kemudian barulah kita menggunakan rumus yang ada di sini. Maka untuk pembahasan lebih rincinya, pada rumus ini AEI tambah BFG tambah CDH dikurang CEG tambah AFH dan BDI. Nah, dan untuk AE merupakan 164 karena ini merupakan diagonalnya. Kemudian BFG adalah 325 karena ini adalah diagonalnya. Semuanya kita jumlahkan, CDH itu 229. Kemudian seperti seterusnya kita kurangkan CEG, AFH dan BDI. Nah, 1 kali 6 kali 4 adalah 24, 3 kali 2 kali 5 adalah 30, 2 kali 2 kali 9 adalah 36. Kemudian kita kurangkan 2 kali 6 kali 5 adalah 60, 1 tambah 2 kali 9 adalah 18. 32 kali 4 adalah 24. Sehingga kita jumlahkan 24 tambah 30 tambah 36 adalah 90. Kemudian kita kurangkan 60 tambah 18 tambah 24 sama dengan 102. Kemudian kita kurangkan 90 kurang 102 adalah min 12. Maka kita dapatkan hasil dari determinan B sama dengan min 12.
Setelah kita menentukan determinan matriks order 3x3, kita akan mencari adjoint A. Adjoint dari order 3x3. Nah, untuk menentukannya kita lebih dahulu carilah transport dari kofaktor matriks tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan kofaktornya. Misalkan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, di mana soal kita adalah anggotanya 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Kita misalkan 1 untuk A, 3 untuk B, dan 2 untuk C, seterusnya. Rumus kofaktor ada ciri khasnya ya. Yang pertama adalah plus minus plus, plus minus plus minus, plus minus plus. Jadi bentuk dari rumus kofaktor seperti ini. Nah, kita buat kolomnya, dan jangan lupa sesuai rumus plus minus plus minus. Yang pertama plus A, berarti yang kita perhatikan adalah A yang ada di soal, berarti menunjukkan untuk angka 1. Nah, kita masukkan untuk A, untuk A kita lihat yang mana baris dan yang mana kolom. Ini untuk baris dan ini untuk kolom. Yang terletak dari A ini itu tidak kita ambil, tapi selain dari yang terkena dari ini kita ambil EFHI, berarti 6294. Untuk agar mudah dipahami, maksudnya di sini adalah untuk baris 1 dan kolom 1 itu tidak diambil. Baris 1, kolom 1 itu tidak diambil. Selain dari ini kita ambil, maka EFHI kita ambil jadi 6294. Untuk yang B kita itu sama, berarti A dan C merupakan baris 1 dan kolom 2 F, B, E, H itu kita tidak ambil, tapi yang diambil itu ada D, F, G, I untuk mengisi kolom yang kedua, berarti 2254. Kita masukkan 2254. Selanjutnya yang C. Yang C berarti jika sebaris dan sekolom di C itu kita tidak ambil. Yang sebaris itu adalah AB dan sekolom itu FI. Jadi ini kita tidak ambil, melainkan DE GH yang kita ambil. Berarti 2659 untuk mengisi kolom ketiga. Selanjutnya adalah yang D. Berarti sebaris dan sekolom dengan D itu kita tidak ambil. Yang kita ambil itu kecuali dari itu, berarti BC dan HI 32 dan 94. Yang mengisi kolom ini 3294. Begitu juga selanjutnya untuk yang E. Sebaris dan sekolom dengan E itu kita tidak ambil, dan yang kita ambil adalah AC dan GH, GI. Nah, 1254, maka kita masukkan di kolom ini 1254. Dan di F yang sebaris dan sekolom dengan F itu kita tidak ambil. Berarti C dan I itu sekolom dan A, D, E itu sebaris. Yang kita ambil adalah AB dan GH. Dan 1359 kita masukkan. Selanjutnya baris ketiga kolom pertama yang G. Yang sebaris dan G dan yang sekolom dengan G itu kita tidak ambil. Yang sekolom adalah DA, yang sebaris dan yang sekolom kita tidak ambil.
Yang ambil adalah BC, EF. Maka 32 dan 62. Kita masukkan. Untuk selanjutnya adalah H, GI sebaris, dan BE itu sekolom. AD dan CF kita ambil, berarti 1, 2, dan 22. Kita masukkan 1, 2, 22. Yang I yang terakhir, yang sekolom dan yang sebaris, yaitu CF sekolom dan GH itu sebaris dengan I, maka kita tidak ambil. Yang AB, DE, maka itu yang kita ambil, berarti 1, 3, dan 2, 6. Kita masukkan. Dan maksud untuk pemberian huruf yang ini agar memudahkan kita untuk menandakan jika huruf A berarti yang sebaris dengan A atau sekolom dengan A itu kita tidak ambil. Nah, contohnya yang terakhir di I ini terletak di kolom ketiga, baris ketiga, yang mana baris maupun kolom yang ada pada I itu kita tidak ambil. Itu berlaku untuk keseluruhannya. Mengapa kita buat seperti ini? Itu agar kita mudah mengingatnya. Lalu langkah selanjutnya, maka selanjutnya kita menghitung satu persatu. Bahwa bentuk seperti ini berordo 2 kali 2 bisa kita tentukan dengan cara determinan dari ordo 2 kali 2. Berarti 6 kali 4 itu 24, dikurang 2 kali 9 sama dengan 18. Negatif 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10. Konsep yang ada di dalam ini semuanya adalah determinan dari matriks ordo 2 kali 2. Kita plus minus ini jangan lupa kita dibuat di luar dari tanda kurung hingga kita jumlahkan. 24 kurang 18 sama dengan 6, 8 kurang 10 sama dengan min 2, positif karena dikali dengan min 8. Selanjutnya 18 dikurang 30 min 12, 12 kurang 18 min 6 dikali dengan min menjadi positif 6. Begitu seterusnya sampai didapatilah 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi kita sudah dapat kofaktor dari B. Kalau kita sudah dapat kofaktor dari B, kita maka bisa tentukan adjoint dari B. Kita sudah mendapat hasil dari kofaktor B sama dengan 6, 6, 12, 6, min 6, 6, min 6, 2, dan 0. Selanjutnya kita akan mencari adjoint B-nya. Maka untuk mencari adjoint dari matriks B, kita tinggal mentranspos kofaktor dari matriks B menjadi adjoint B, di mana 6 transpos adalah baris diubah menjadi kolom dan kolom menjadi baris. 6, 2, min 12 itu merupakan baris dan kita ubah menjadi transport, yaitu menjadi kolom. Saat kofaktor dia merupakan baris, saat di adjoint dia merupakan kolom. Begitu juga untuk baris kedua akan menjadi kolom kedua, baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Maka adjoint inilah yang akan kita gunakan untuk ke dalam rumus inverse ordo 3 kali 3. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Di mana rumusnya 1 per det B kali adjoint B, determinan B dan adjoint B. Kedua-duanya kita sudah dapati hasilnya, sehingga kita masukkan ke dalam rumus. Determinan dari matriks B adalah min 12. Adjoint B ini adalah adjoint B. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Kemudian kita kalikan satu per satu ke dalam 1 per min 12 ini kita kalikan ke setiap anggota dari adjoint B. Sehingga didapatilah 1 per min 12 itu dikali 6 sama dengan min 1 per 2. Karena 6 per min 12 itu sama dengan min 1 per 2. 1 per min 12 dikali 6 menjadi min 1 per 2. 1 per min 12 sama dengan
dikali min 6 sama dengan 1/2. 1 per min 12 dikali 2 sama dengan min 1/6. 1 per min 12 dikali min 6 sama dengan 1/2. 1 per min 12 dikali 2 sama dengan min 1/6. 1 per min 12 dikali min 12 sama dengan 1. 1 per min 12 dikali 6 sama dengan 1 per min 1/2. Seterusnya. Sehingga hasilnya yaitu min setengah, min setengah, 1/2, min 1/6, 1/2, min 1/6, 1, min 1/2, dan 0. Jadi inilah hasilnya dari matriks B.